Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Yohana Eka Bilanti Pasaribu dengan nomor induk mahasiswa C1B019005 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2019 pada mata kuliah perpajakan kelas R001 Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul perhitungan pajak, depresiasi dan amortisasi. Adapun yang akan saya bahas yaitu yang pertama dasar perhitungan dan pengertian biaya, yang kedua biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, lalu yang ketiga biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yang keempat PTKP, dan yang kelima depresiasi dan amortisasi. Nah, yang pertama yaitu dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak atau DPP merupakan harga jual, nilai ekspor atau impor, penggantian, atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terhutang. Jadi nilai dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terhutang seperti PPN, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2 disebut sebagai DPP. Lalu yaitu pengertian biaya. Biaya adalah suatu pengorbanan yang harus dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Secara mudah, dalam proses perdagangan atau sebuah transaksi, biaya merupakan sebuah uang yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk membuat produk atau jasa. Itu semua menyangkut hal yang memiliki nilai seperti biaya produksi, biaya perawatan, dan sebagainya. Karena itu, biaya akan dijadikan pertimbangan dalam menentukan harga dalam suatu produk. Selanjutnya yaitu biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk yang pertama yaitu biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan. Yang kedua yaitu penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Yang kedelapan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Yang kesembilan, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana sosial nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-10, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu yang ke-11, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-12, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, adapun biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu yang pertama, pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham
sekutu atau anggota. Yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan dengan syarat-syarat tertentu. Yang keempat, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Yang kelima, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu, dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang ketujuh, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan. Yang kedelapan, pajak penghasilan. Yang kesembilan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang kesembilan, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang kemodalan tidak terbagi atas saham. Yang ke-10 yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan bidang perpajakan. Selanjutnya yaitu penghasilan tidak kena pajak atau disingkat dengan PTKP. Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan tidak kena pajak merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. Dalam perhitungan PPh 21, PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto wajib pajak. PTKP ini bisa dikatakan sebagai dasar untuk perhitungan PPh 21. Jika penghasilan kawan pajak tidak melebihi PTKP, maka kawan pajak tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Sebaliknya, jika penghasilan kawan pajak melebihi PTKP, maka penghasilan neto setelah dikurangi PTKP itulah yang menjadi dasar perhitungan PPh 21. Lalu yaitu depresiasi. Depresiasi ini merupakan penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Selanjutnya yaitu amortisasi. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah atau goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau lebih atas nilai suku buku, dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Demikianlah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.